Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Hari itu terasa berbeda bagi Sita. Acara keluarga besar yang sudah lama direncanakan akhirnya tiba. Ia bangun pagi-pagi, penuh semangat menyiapkan segala kebutuhan untuk menjamu keluarga suaminya yang datang dari luar kota. Hari ini adalah hari spesial, hari di mana suaminya, Rangga, akan memperkenalkan seseorang yang menurutnya sangat penting. Namun, Sita sama sekali tidak menduga bahwa hari itu akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Sita sudah merencanakan semuanya dengan detail, dari hidangan hingga dekorasi ruangan. Rumah mereka, sebuah rumah mewah yang sudah mereka bangun bertahun-tahun, dipenuhi dengan suasana hangat dan penuh tawa. Para tamu mulai berdatangan, keluarganya yang sangat disayangi. Sita merasa nyaman, mengobrol dengan keluarga besar dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi di balik itu, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa diungkapkan. Rangga, suaminya, yang sejak pagi bersikap agak aneh, tampaknya sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. "Sayang, nanti kamu siap-siap ya, aku mau bawa seseorang," kata Rangga saat mereka sedang duduk santai di ruang tamu. Sita hanya mengangguk sambil tersenyum. Tidak berpikir bahwa kata-kata suaminya itu akan mengarah pada kejadian yang mengguncang hatinya. Saat semua keluarga sudah berkumpul, dan suasana semakin meriah, Rangga muncul kembali dengan wajah serius. Sita mengira, mungkin dia akan membawa seorang rekan kerja atau teman dekat untuk bergabung. Namun, ketika Rangga masuk ruang tamu, Sita melihat seorang wanita yang baru pertama kali dilihatnya. Wanita itu tampak cantik, modis, dan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun merah yang menarik perhatian, dan senyum yang terlihat seperti ingin menunjukkan kepercayaan dirinya pada semua orang di sana. "Ini Rena," kata Rangga sambil menunjuk wanita tersebut dengan bangga. Semua mata di ruang tamu terarah pada mereka, dan Sita merasakan hatinya tersentak. Suasana tiba-tiba terasa tegang. Sita mencoba tersenyum, meski rasa cemas memenuhi hatinya. "Rena ini," Rangga melanjutkan dengan nada yang sangat serius, "dia adalah wanita yang akan saya nikahi." Ucapan Rangga itu seolah petir yang menghancurkan ketenangan hati Sita. Semua orang terdiam. Sita yang berdiri di tengah ruangan tiba-tiba merasa dunia ini berputar begitu cepat. Dia merasa lehernya tercekat dan dada seperti dihimpit batu. "Apa maksudmu, Rangga?" Sita mencoba berbicara meski suaranya hampir tidak terdengar. Dia masih berusaha mencerna apa yang baru saja didengar. Rangga menatap istrinya dengan tatapan yang tidak biasa, seolah mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sudah bulat. "Aku mencintainya, Sita. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup bersamanya." Semua mata keluarga kini beralih pada Sita. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Sita yang biasanya tenang, cerdas, dan penuh kasih sayang, kini tampak cemas dan bingung. Ia menatap Rangga seolah ingin meminta penjelasan lebih lanjut, namun kata-kata itu seperti tercekik di tenggorokannya. "Kamu serius?" tanya Sita akhirnya. Suaranya gemetar. Rangga mengangguk pelan, dan Sita merasakan hatinya hancur seketika. "Aku sudah berbicara dengan Rena. Kami ingin menikah. Ini bukan keputusan yang aku ambil dengan mudah, Sita," kata Rangga dengan nada yang agak memelas, namun Sita tidak bisa lagi menahan emosinya. "Apa maksudmu, Rangga?" Sita mengulang pertanyaannya dengan lebih keras. Tangannya mulai gemetar, dan matanya mulai terasa panas. Air mata mulai menggenang, namun ia berusaha keras untuk menahan agar tidak jatuh. Rena yang berdiri di samping Rangga hanya tersenyum,
tanpa mengeluarkan kata-kata. Sita menatapnya dengan tatapan tajam, merasakan kebencian yang mendalam. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, seluruh dunia tiba-tiba runtuh. "Jadi, kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" tanya Sita, suaranya hampir tidak terdengar, namun pertanyaan itu begitu tajam dan penuh rasa sakit. Rangga tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya menghela napas panjang, seolah kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah ia putuskan. "Ini bukan tentang kamu, Sita. Aku tidak pernah bermaksud melukai perasaanmu, tapi aku sudah lama berpikir dan ini keputusan yang terbaik bagi aku." Sita merasakan keheningan itu menyelimuti ruangan. Semua orang di dalam ruangan seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keluarga besar Rangga hanya saling memandang tanpa bisa memberikan nasihat atau dukungan. Sita merasa seolah sedang berada di dunia yang asing, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengerti. Hati Sita penuh dengan perasaan sakit yang tak terlukiskan. Ia tidak bisa membayangkan betapa perasaan Rangga sudah berubah begitu cepat. Ia sudah mencurahkan seluruh hidupnya untuk keluarga ini, membangun rumah ini bersama Rangga, merawat anak-anak mereka, dan berbagi suka dan duka. Namun, sekarang, segala yang ia bangun bersama Rangga seolah hancur begitu saja. "Jadi, kamu ingin membawa wanita ini ke dalam hidup kita, Rangga?" tanya Sita, matanya berkilat tajam, penuh amarah. Rangga mengangguk pelan, "Iya, aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahinya." Jawaban itu seperti belati yang menusuk hati Sita. Sita mencoba mengatur napasnya yang mulai terengah-engah. Di depannya, Rena berdiri dengan senyum yang kini terasa sangat menyakitkan. Sita menatap wanita itu dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu tahu bahwa rumah ini adalah rumah kita bersama, kan?" Sita berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Rena hanya mengangguk dengan sedikit ragu. Saat itu, Sita merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kebanggaan dan harga dirinya yang dulu sangat ia jaga kini terancam hilang. Namun, Sita bukanlah wanita yang mudah menyerah. Walaupun hatinya terluka, ia tahu bahwa dia harus menunjukkan ketegasan. Ia tidak akan membiarkan kehidupannya hancur hanya karena keputusan impulsif suaminya. Namun, Sita tahu bahwa kejutan ini baru saja dimulai. Segala yang akan terjadi setelah ini akan sangat menentukan, dan ia tidak bisa membiarkan Rangga dan Rena merusak hidupnya tanpa perlawanan. Sita akhirnya memanggil penghulu ke rumah mereka. Ia ingin memastikan bahwa jika Rangga dan Rena akan menikah, pernikahan itu harus sah di mata agama. Sita ingin memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan menyembuhkan rasa sakitnya. Keputusan ini mungkin tampak aneh bagi banyak orang, mengingat bagaimana Sita sudah dikhianati oleh suaminya. Namun, bagi Sita, ada prinsip yang lebih besar yang harus dijaga, hormat dan kewajiban yang dimilikinya sebagai istri sah. Akhirnya penghulu datang ke rumah mereka. Rangga, yang tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Sita, hanya mengikuti dengan ragu-ragu. Ia merasa bahwa semuanya sudah beres, dan pernikahan dengan Rena adalah langkah selanjutnya dalam hidupnya. Di hadapan penghulu, Rangga dan Rena melangsungkan akad nikah. Sita duduk di sudut ruangan, menyaksikan seluruh proses itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa tak bisa berkata apa-apa, seakan ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Ini adalah jalan yang harus kamu tempuh, Sita. Jika kamu menginginkan kedamaian, ini yang terbaik." Acara akad nikah itu berlangsung dengan lancar, meskipun atmosfernya sangat tegang. Sita bisa merasakan setiap kata yang diucapkan oleh penghulu seperti tamparan di wajahnya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia buat untuk menjaga kehormatan keluarganya, dan untuk memastikan bahwa Rangga tidak akan bisa menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Setelah pernikahan itu selesai, Rangga kembali ke rumah dengan Rena. Mereka berdua terlihat bahagia, meskipun Sita bisa melihat rasa canggung di mata suaminya.
Rangga tampak lega karena pernikahan mereka sah, dan ia bisa melanjutkan hidupnya dengan Rena. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Sita. Ia tahu, meskipun ia tampaknya mengalah, ia masih memegang kendali atas banyak hal. Sita mulai berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan marah atau kecewa yang berlarut-larut. Ia memutuskan untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan tenang, meskipun di dalam hati ia merasa sangat terluka. Ia harus melindungi diri dan anak-anaknya, dan yang terpenting, ia harus mengontrol keadaan agar tidak semakin memburuk. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada banyak ketegangan di rumah mereka, Sita tetap menjaga sikap profesional. Ia tidak menunjukkan kebencian atau ketidakpuasan di depan Rena dan Rangga. Sita tahu bahwa ia harus tetap menjadi wanita yang bijak dan tidak terbawa emosi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia tahu bahwa balas dendam bukanlah jalan yang baik, tetapi ia ingin mengajarkan Rangga dan Rena bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak mereka. Sita menyadari bahwa ia harus membuat Rangga merasakan apa yang selama ini ia rasakan, kehilangan dan penyesalan. Namun, untuk itu, ia perlu sabar dan memainkan perannya dengan sangat hati-hati. Ini bukan tentang menghancurkan hidup orang lain, tetapi tentang menunjukkan bahwa segala pilihan yang diambil dalam hidup pasti memiliki konsekuensi. Sita merasa bahwa dengan melakukan ini, ia dapat menjaga harga dirinya sekaligus memulihkan kehormatan yang telah diinjak-injak oleh Rangga dan Rena. Sita tidak ingin berbicara tentang perasaan sakitnya kepada orang lain. Ia memilih untuk menjaga semuanya dalam diam, berbicara dengan dirinya sendiri, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan bijak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Rangga mungkin sudah menikahi Rena, tetapi Sita belum mengakhiri permainan ini. Dia akan memastikan bahwa hidup mereka tidak akan berjalan dengan mulus tanpa ada konsekuensi. Dengan tekad yang baru, Sita mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ia harus tetap menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan menjaga rumah tangga yang masih ia kelola dengan penuh perhatian. Namun, di sisi lain, ia juga ingin membuat Rangga menyadari apa yang telah dia pilih. Bahwa keputusan untuk membawa Rena ke dalam hidup mereka bukanlah keputusan yang tanpa dampak. Hari-hari ke depan akan penuh dengan ketegangan, tetapi Sita tahu bahwa ia akan selalu bisa menghadapinya. Dengan keberanian yang baru, ia mulai melangkah maju, menunggu waktu yang tepat untuk memulai langkah selanjutnya. Meskipun Rangga dan Rena terlihat bahagia dengan status pernikahan mereka, Sita merasa ada banyak hal yang belum selesai. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja, tanpa ada pembelajaran atau konsekuensi. Namun, Sita bukanlah orang yang akan langsung mengekspresikan kebenciannya. Sebaliknya, ia merencanakan sesuatu yang lebih halus namun sangat berarti. Mengajarkan Rena pelajaran yang akan membuatnya menyadari harga dari segala keputusan yang diambil. Setelah beberapa hari, Sita mulai memanfaatkan posisi dan kendali yang ia miliki di rumah tersebut. Rumah itu adalah miliknya bersama Rangga, dan walaupun Rangga sudah menikahi Rena, ia merasa bahwa ia masih memiliki hak penuh atas rumah tersebut. Ia tahu bahwa Rena, yang sebelumnya hidup serba nyaman, tidak akan siap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas-tugas rumah tangga. Sita pun mulai membuat rencana untuk menjadikan Rena lebih merasa terikat dalam rutinitas rumah tangga. Sita memanggil Rena suatu pagi dan memberinya daftar tugas yang harus dilakukan di rumah itu. "Mulai hari ini, kamu akan membantu mengurus rumah," kata Sita dengan nada tegas, namun tetap terkesan sabar. Rena yang awalnya merasa canggung mencoba untuk menerima tugas itu dengan senyuman yang dipaksakan. Ia tidak bisa menolak karena Rangga, suaminya, sudah berada di sisi Sita dan mendukung keputusan itu. Rena merasa terkejut saat melihat tumpukan cucian yang harus dicuci, dapur yang harus dibersihkan, serta kamar tidur yang harus dirapikan. "Aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, Sita," ujar Rena dengan sedikit kesal,
tetapi ia tetap tidak berani menentang. Sita hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh makna. Kamu harus belajar untuk menjalani kehidupan di sini, Rena. Kamu tinggal di rumah ini sekarang. Segala pekerjaan rumah tangga menjadi bagian dari rutinitasmu. Lagi pula, bukan hanya kamu yang tinggal di sini, kata Sita dengan tenang, tetapi kalimatnya mengandung pesan yang sangat jelas. Rena yang tadinya merasa terbebani oleh rutinitas rumah tangga mulai merasakan kenyataan bahwa hidup di rumah mewah ini bukanlah kebebasan yang ia bayangkan. Hari demi hari, Rena merasa semakin kelelahan. Pekerjaan rumah yang dulu ia anggap enteng kini menjadi beban yang berat. Ia mencuci, menyapu, dan merapikan setiap sudut rumah, sementara Sita tampak selalu santai. Setiap kali Rena mencoba berbicara dengan Rangga tentang kelelahan yang ia rasakan, suaminya hanya bisa menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Kamu harus beradaptasi. Itu sudah bagian dari pernikahan kita." Namun, saat malam tiba, Rena semakin merasa tertekan. Tubuhnya yang lelah mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Rangga," keluh Rena saat mereka duduk berdua di ruang keluarga. "Semua pekerjaan rumah tangga ini sangat berat. Aku sudah tidak kuat lagi." Rangga yang mendengar keluhan itu hanya bisa terdiam. Ia merasa bingung, antara merasa bersalah terhadap Rena atau merasa terjebak di tengah dua wanita yang sangat berbeda. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Rena. Kamu tahu bahwa ini adalah keputusan kita bersama." Namun, Rena semakin frustrasi dengan kondisi ini. Di luar pekerjaan rumah tangga yang membebani, ia juga harus berhadapan dengan sikap dingin dari Sita yang semakin membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Setiap kali Sita berbicara, Rena merasa seperti dia sedang dihakimi. Meskipun Sita tidak langsung mengatakan kata-kata yang menyakitkan, namun perlakuannya yang seperti seorang tuan terhadap Rena, seolah-olah Rena hanya seorang pembantu, membuat Rena semakin merasa terasing. Puncaknya terjadi ketika Sita secara terang-terangan mengatakan, "Kamu seharusnya tahu tempatmu di sini. Kalau kamu ingin hidup nyaman, kamu harus belajar untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada di rumah ini." Sita berbicara dengan nada yang lebih tinggi, dan walaupun tidak langsung menyindir, kata-katanya cukup tajam dan membuat Rena merasa sangat tertekan. Rena mulai merasakan bahwa ia tidak hanya diperlakukan seperti pembantu, tetapi juga seperti orang luar di dalam rumah yang dulunya milik Rangga dan Sita. Ia mulai merasa menyesal. Apa yang dulu dianggap sebagai kemenangan, menikah dengan Rangga dan mendapatkan rumah mewah, ternyata hanyalah ilusi. Kini, ia terjebak dalam rutinitas yang jauh dari bayangannya. Setiap hari, Rena semakin merasa tertekan. Pekerjaan rumah yang menumpuk dan sikap Sita yang tidak memberi ampun membuatnya hampir putus asa. "Mengapa aku harus melakukan semua ini?" Rena sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Namun, Rangga tetap tidak bisa berbuat banyak. Ia terjebak dalam posisi yang sulit, berada di tengah antara istri sahnya dan istri baru yang semakin merasakan tekanan. Sita bisa melihat semuanya. Ia tahu bahwa Rena mulai merasa lelah dan frustrasi dengan segala perlakuan yang ia terima. Tetapi bagi Sita, itu adalah bagian dari balas dendam yang direncanakan dengan cermat. Sita tahu bahwa Rena harus merasakan apa yang selama ini ia alami, tertekan dan terpojok di dalam rumah sendiri. Sita tidak ingin langsung menuntut Rangga atau membuat situasi semakin buruk. Tetapi ia ingin Rena merasakan bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja, dan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensinya. "Ini adalah pelajaran hidup, Rena," bisik Sita dalam hati. Meskipun tidak langsung mengatakannya, Sita tahu bahwa tindakan-tindakannya ini adalah cara untuk mengajarkan Rena tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Balas dendamnya baru saja dimulai, dan Rena baru saja mulai merasakan beban yang tidak bisa ia hindari. Hari-hari yang berjalan setelah pernikahan Rangga dan Rena penuh dengan ketegangan. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini terasa dingin dan hampa.
Rangga mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak terucapkan setiap kali ia pulang ke rumah. Meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan berfokus pada kehidupannya bersama Rena, Rangga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa suasana di rumah tidak lagi sama. Antara Sita, istrinya yang sah, dan Rena, istrinya yang baru, ia merasa terjebak di tengah-tengah konflik yang semakin hari semakin memburuk. Setiap kali Rangga mencoba berbicara dengan Sita, ada ketegangan yang tak bisa ia hilangkan. Sita tidak lagi seperti istri yang dulu, yang penuh kasih sayang dan perhatian. Kini, Sita lebih sering menunjukkan sikap dingin dan penuh perhitungan. Bahkan dalam pertemuan keluarga, Sita selalu menjaga jarak, tidak mau terlalu terlibat dalam obrolan dengan Rangga atau Rena. Sikapnya yang tenang dan terkontrol justru semakin membuat Rangga merasa cemas. Di sisi lain, Rena mulai merasakan kesulitan hidup di rumah yang tampaknya sempurna itu. Sita telah menjadikannya seperti seorang pembantu, memberikan pekerjaan rumah yang terus-menerus menumpuk. Meskipun Rena berusaha untuk sabar, perlakuan Sita yang terus-menerus mengabaikan dan merendahkannya membuatnya semakin tertekan. Setiap hari, Rena merasakan lelah yang luar biasa, baik fisik maupun emosional. Namun, Rangga, suaminya, tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa terjebak di antara kedua wanita yang sangat penting dalam hidupnya. Pagi itu, ketika Rangga pulang dari kantor, ia langsung melihat Rena yang sedang duduk di ruang makan. Wajahnya tampak lesu dan cemas. Rangga mendekat, mencoba berbicara, namun Rena segera menundukkan wajah, mencoba menyembunyikan rasa kesalnya. "Ada apa, Rena? Kamu tampak lelah," kata Rangga dengan nada khawatir. Aku hanya merasa tidak nyaman dengan semua ini, Rangga. Setiap hari aku harus mengerjakan pekerjaan rumah, dan Sita, dia tidak memberi kesempatan untuk istirahat. Semua itu sangat berat bagiku, jawab Rena dengan suara lirih. Rangga menghela napas panjang, merasa bingung dengan situasi yang ada. Ia tidak tahu harus memihak siapa. Apakah Sita yang jelas-jelas adalah istrinya selama bertahun-tahun, atau Rena yang baru saja ia nikahi dan bawa ke dalam hidupnya? "Rena, aku tahu kamu sedang kesulitan. Tapi kamu harus memahami, Sita sudah menjalani semuanya sendiri selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang menyesuaikan diri dengan keluarga ini." Namun, Rena hanya terdiam. Ia merasa semakin tidak dihargai dan merasa terisolasi dalam rumah itu. Rangga, yang merasa cemas dan bingung, mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan Rena, dan juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Sita pun merasa sangat terluka. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu memuncak ketika Rangga kembali pulang, dan menemukan Sita dan Rena terlibat perdebatan keras. Sita berdiri di dapur, matanya tajam menatap Rena, sementara Rena tampak hampir menangis karena kelelahan. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Rangga dengan nada keras, mencoba menghentikan perdebatan yang semakin memanas. "Sita, aku sudah tidak tahan lagi. Semua pekerjaan ini sangat berat. Aku lelah. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu, Rangga." Rena mulai menangis, suaranya bergetar. Sita, yang tampaknya sudah sangat sabar, menjawab dengan nada datar, "Jika kamu ingin menjadi istri yang baik, Rena, kamu harus tahu bagaimana cara mengurus rumah ini. Ini adalah bagian dari hidup di sini. Kamu tidak bisa berharap semuanya datang begitu saja." Rangga memandang keduanya, hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa situasi ini semakin buruk, dan semakin hari, ia merasa tidak bisa mengendalikan apapun. Ia merasa terjebak di tengah dua wanita yang sangat berbeda. Sita, yang dulu selalu mendukungnya, kini hanya memberikan tekanan dan sikap dingin. Rena, yang sebelumnya tampak begitu ceria dan percaya diri, kini mulai merasakan kelelahan fisik dan emosional yang begitu besar. "Sudah cukup, Sita. Kamu harus mengerti juga, Rena tidak terbiasa dengan semua ini. Dia baru saja masuk ke dalam kehidupan kita," kata Rangga,
suaranya mulai meninggi. Sita menatap Rangga dengan tatapan tajam. Aku sudah memberinya kesempatan, Rangga. Tapi dia harus belajar bagaimana menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya menjadi istri yang ada di sana, tetapi istri yang bisa mengurus rumah dan keluargamu dengan baik. Rangga merasa semakin bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara meluruskan semua masalah ini. Setiap kali ia berusaha untuk menenangkan situasi, keduanya hanya semakin bertambah kesal. Ia merasa bahwa setiap pilihan yang ia buat justru membuat semuanya semakin buruk. Kenapa semuanya harus begini? Aku hanya ingin hidup normal, Rangga, ujar Rena dengan suara putus asa. Rangga memijat pelipisnya, merasa sangat kelelahan dengan semua drama ini. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sita yang selalu tegas dan kuat kini seakan menjadi sosok yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Di sisi lain, Rena yang dulu tampak begitu ceria kini terlihat begitu tertekan dan cemas. Ketegangan itu terus berlanjut, dan Rangga merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa memuaskan hati keduanya. Sita ingin ia membuat Rena menyadari perannya sebagai istri, sementara Rena merasa terperangkap dalam rutinitas yang tak sesuai dengan yang ia bayangkan. Rangga mulai merasakan bahwa rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat yang nyaman kini menjadi medan perang. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam kebingungannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini, namun satu hal yang jelas, keputusan yang ia buat beberapa waktu lalu telah mengubah semuanya. Ketegangan ini mulai mempengaruhi suasana di rumah. Rangga semakin merasa terpojok. Ia tidak bisa terus berada di tengah dua wanita yang merasa terluka, dan ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri kebingungannya. Namun, apakah Rangga akan mampu mengatasi situasi ini, atau justru semakin memperburuk keadaan? Setelah melalui beberapa minggu yang penuh ketegangan, Sita mulai merasakan bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu keadaan membaik. Rangga, suaminya, yang dahulu sangat menghargai dirinya, kini terlihat semakin jauh dan terjebak dalam kebingungannya sendiri. Rena, istri baru Rangga, semakin merasa tertekan dengan pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Namun, Sita tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari tindakan Rangga yang mengkhianati pernikahan mereka dengan membawa wanita lain ke dalam kehidupan mereka. Kali ini, Sita tidak akan diam begitu saja. Ia merasa saatnya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas segala hal. Sita memulai langkah balas dendamnya dengan merencanakan tindakan yang akan membuat Rangga terkejut dan merasa kehilangan segalanya. Selain hubungan pernikahannya, Sita tahu bahwa aset yang mereka miliki selama ini merupakan hal yang sangat penting bagi Rangga. Selama bertahun-tahun, mereka membangun kekayaan bersama, dan Sita tahu bahwa tanpa aset tersebut, Rangga akan merasa terpuruk. Dengan langkah yang penuh perhitungan, Sita menghubungi pengacara dan mulai mengurus segala hal terkait pembagian harta. Ia tidak lagi berpikir tentang perasaan Rangga, atau bagaimana keadaan mereka di masa lalu. Semua yang ada di tangannya kini menjadi alat untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan Rangga melarikan diri begitu saja dari tanggung jawabnya. Pada suatu hari, Sita memanggil Rangga ke ruang tamu mereka. Suasana rumah yang sebelumnya penuh tawa dan kebahagiaan kini terasa hampa dan dingin. Sita duduk dengan tenang, menyusun kata-kata dengan hati-hati, sementara Rangga yang datang dengan raut wajah lelah duduk di hadapannya. "Ada apa, Sita? Kenapa kamu memanggilku?" tanya Rangga, suaranya tampak sedikit cemas, seperti ada yang tak beres. Sita tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh makna. "Aku sudah memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas, Rangga. Semua yang terjadi selama ini, segala keputusan yang kamu buat, pasti ada akibatnya. Aku tak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja." Rangga mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. "Apa maksudmu?" tanyanya,
meskipun rasa cemas mulai menguasai dirinya. Sita menatapnya dengan tajam, memastikan setiap kata yang ia ucapkan bisa terdengar jelas. Aku memutuskan untuk mengambil alih semua aset kita. Rumah ini, mobil, rekening bank, semuanya. Aku akan mengurus pembagian harta, dan aku tidak ingin ada lagi intervensi darimu. Kamu bisa pergi bersama Rena, tapi tanpa apa-apa. Semua yang kita miliki selama ini akan aku ambil. Rangga. Rangga terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa kamu serius? Sita, ini rumah kita. Semua yang ada di sini, kita bangun bersama. Kamu tak bisa begitu saja mengambil semuanya dariku. Sita tetap tenang, tidak menunjukkan emosi yang menguasai dirinya. Kamu sudah membuat keputusan besar dengan membawa Rena ke dalam hidup kita, Rangga. Kamu memutuskan untuk mengkhianati aku, jadi ini adalah akibat dari keputusanmu. Kamu ingin Rena, kan? Jadi, biarkan dia menemanimu, tapi tanpa fasilitas yang selama ini kita nikmati bersama. Kamu tidak pantas mendapatkan semuanya. Kata-kata Sita terasa seperti tamparan bagi Rangga. Ia merasa seperti dunia runtuh di depannya. Harta yang selama ini ia banggakan, rumah yang mereka bangun bersama, kini terasa seperti benda yang terancam hilang begitu saja. Rangga berusaha membantah, mencoba meyakinkan Sita bahwa ia tidak bermaksud membuat semuanya seperti ini, tetapi Sita sudah terlalu jauh terjerumus dalam pikirannya. Sita, ini rumah kita. Ini harta kita. Kamu tidak bisa begitu saja mengambilnya dariku. Suara Rangga mulai meninggi, namun Sita tidak gentar. Apa yang bisa kamu lakukan, Rangga? Jawab Sita dengan dingin. Kamu sudah tidak punya kendali atas semuanya. Aku sudah memutuskan untuk mengurus semuanya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta yang kita kumpulkan bersama. Semua akan menjadi milikku. Rangga merasa seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Sita yang selama ini ia kenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang sangat berbeda, tegas dan tidak bisa dihentikan. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Jika kamu pikir ini akan membuatku merasa bersalah atau menyesal, kamu salah, Rangga. Aku sudah cukup terluka. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Semua yang kamu miliki, sekarang menjadi milikku. Dan Rena, aku tidak peduli. Kamu yang memilih dia, jadi biarkan dia ikut merasakan konsekuensinya. Tambah Sita, suaranya masih dingin dan penuh perhitungan. Rangga terdiam, bingung dan frustasi. Ia merasa terpojok di rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat perlindungannya. Semua yang ia miliki, kekayaan, rumah, dan kedamaian, sekarang terasa seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Rangga. Ia tidak bisa lagi menikmati kemewahan yang dulu begitu mudah didapatkannya. Sita telah menyita semua aset yang mereka miliki, dan ia merasa seperti seorang pria yang kehilangan arah. Meskipun ia berusaha beradaptasi dengan Rena, ketegangan di rumah tetap ada. Rangga merasa semakin terpuruk, seperti tidak ada jalan keluar dari semuanya. Namun, Sita tetap teguh dengan keputusannya. Ia tahu bahwa Rangga tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dengan menguasai aset mereka, Sita merasa bahwa ia telah mengembalikan kendali atas hidupnya. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan Rangga begitu saja menghancurkan segalanya tanpa merasakan akibatnya. Ia tidak peduli dengan apa yang Rangga rasakan, karena ia tahu satu hal, semua yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Bagi Sita, ini adalah cara untuk menjaga harga dirinya, dan juga pelajaran bagi Rangga yang telah memilih untuk mengkhianatinya demi kebahagiaan sesaat dengan Rena. Rangga mungkin bisa hidup dengan Rena, tetapi ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah ia hilangkan begitu saja. Rangga merasa hidupnya semakin suram. Ia sudah kehilangan hampir segalanya. Istri yang dulu penuh kasih sayang, rumah yang penuh kenangan, dan kini,
bahkan harta yang telah mereka bangun bersama. Meski Rena, istri barunya, selalu berusaha mendukungnya, Rangga merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih sendiri. Ia tidak bisa lagi menikmati kemewahan yang dulunya ia anggap sebagai hal yang tak terpisahkan dari hidupnya. Bahkan, rumah mewah yang mereka tinggali kini terasa seperti penjara. Rangga mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia buat. Kehidupan yang seharusnya nyaman kini berubah menjadi beban. Setiap kali ia melihat Rena yang semakin tertekan dengan rutinitas rumah tangga yang tak ada habisnya, hatinya semakin kacau. Rena yang dulunya tampak begitu ceria dan penuh semangat kini, mulai terlihat lesu dan letih. Ia semakin merasa terpinggirkan oleh Sita yang terus memberikan tekanan, menganggapnya hanya sebagai bagian dari rumah tangga yang tak lebih dari seorang pembantu. Namun, meski Rena menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Rangga tak bisa berbuat banyak. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa bersalah terhadap Sita yang telah memberinya begitu banyak, dan kini berusaha merebut kembali segalanya. Di sisi lain, ia merasa harus melindungi Rena yang baru saja ia nikahi dan bawa ke dalam hidupnya. Tetapi apa daya, ia tak bisa mengubah apapun. Setiap usaha untuk berbicara dengan Sita justru membuat ketegangan semakin meningkat. Suatu hari, setelah seharian bekerja di luar rumah, Rangga pulang ke rumah dan menemukan Rena sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Ia mendekati Rena dengan langkah pelan dan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa? Kamu kelihatan capek sekali," tanya Rangga, mencoba meredakan ketegangan. Rena hanya menunduk, tampak kelelahan. "Aku cuma merasa nggak kuat lagi, Rangga. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dengan semua ini. Sita terus memberikan banyak pekerjaan padaku, dan aku merasa seperti tak pernah bisa istirahat. Semua ini mulai sangat berat untukku." Rangga merasa hatinya semakin berat mendengar keluhan Rena. Ia ingin menenangkan istrinya, tapi ia juga merasa tak berdaya. "Aku tahu kamu capek, Rena, tapi kita harus bertahan. Kamu harus kuat, ini semua akan membaik seiring waktu." Namun, kata-kata Rangga justru membuat Rena semakin merasa tertekan. "Kamu bilang itu, tapi bagaimana kalau ini tidak pernah membaik? Aku sudah merasa seperti tidak punya kehidupan di sini. Sita seperti tidak memberi ruang untukku. Apa yang harus aku lakukan, Rangga?" Rangga terdiam. Ia ingin memberikan jawaban yang baik, tapi ia tahu dirinya pun terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukannya. Ketika ia ingin berbicara dengan Sita, wanita itu selalu menanggapi dengan sikap dingin. Segala yang terjadi di rumah itu seperti sudah ditentukan oleh Sita, dan Rangga merasa seperti hanya menjadi penonton dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, Rangga semakin merasakan frustasi yang mendalam. Sita tidak memberinya ruang untuk berbicara tentang keadaan mereka, dan setiap kali ia berusaha mendekati Rena, masalah baru muncul. Di tengah-tengah perasaan tertekan itu, Rangga merasa hidupnya semakin terpuruk. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah mengambil keputusan yang benar dengan memilih Rena, atau apakah ia telah mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang tidak seharusnya ia pilih. Hari itu, Rangga memutuskan untuk berbicara dengan Sita. Ia merasa sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ketika Sita kembali ke rumah setelah mengurus berbagai urusan, Rangga langsung menghampirinya dengan ekspresi serius. "Sita, kita perlu bicara," ujar Rangga, mencoba menahan emosinya. Sita menatap Rangga dengan mata yang tajam. "Tentang apa, Rangga? Aku sudah cukup lelah dengan semua ini." Rangga menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa tertekan dengan semua ini. Kamu mengambil semua yang kita punya, Sita. Harta, rumah, bahkan kendali atas hidup kita. Aku sudah kehilangan banyak hal, dan aku merasa seperti tidak punya kendali lagi atas hidupku." Sita tetap diam, namun pandangannya semakin tajam.
Kamu yang memilih untuk membawa Rena ke dalam hidup kita, Rangga. Kamu yang memutuskan mengkhianati aku. Apa yang kamu harapkan? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Ini tidak adil, Sita. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku kehilangan semuanya. Rumah, harta, bahkan istri yang dulu aku cintai. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Suara Rangga mulai bergetar, menahan emosi yang hampir pecah. Sita menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan, Rangga. Kamu tidak pantas mendapatkan semua itu setelah yang kamu lakukan. Aku hanya memberikan apa yang kamu pilih. Kalau kamu merasa tertekan, itu adalah akibat dari pilihanmu. Kata-kata Sita sangat tajam, dan Rangga merasa semakin terjebak. Ia tidak bisa melawan Sita yang sudah begitu teguh dalam pendiriannya. Ia merasa kehilangan arah. Setiap upaya untuk berbicara dengan Sita hanya membuatnya semakin frustasi, dan setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan Rena, ia hanya mendapat keluhan dan rasa tidak puas. Jika kamu merasa seperti ini, Rangga, itu hanya karena pilihanmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah memberi segalanya untukmu, kata Sita dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa empati. Rangga menghela napas panjang. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Ia bukan hanya kehilangan harta dan rumah, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Semua yang dulu ia anggap sebagai bagian dari kebahagiaan kini terasa hampa dan penuh penyesalan. Bahkan Rena, yang seharusnya menjadi kebahagiaan barunya, kini menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi begitu berat. Di tengah kebingungannya, Rangga hanya bisa berpikir, apakah ia akan terus terjebak dalam keadaan ini, atau apakah ada jalan keluar yang masih bisa ia tempuh. Namun, satu hal yang pasti, keputusannya telah membawa dampak besar dalam hidupnya, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit dari setiap langkah yang ia ambil. Hari-hari yang dilalui Rena di rumah mewah itu, semakin hari semakin terasa berat. Awalnya, ia merasa bahwa pernikahannya dengan Rangga akan membawa kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Sita, istri sah Rangga, tampaknya tidak pernah berhenti menguji kesabarannya, membuatnya merasa terperangkap di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa nyaman. Sita yang selalu hadir dengan sikap dingin dan penuh perhitungan, membuat Rena merasa seperti seorang asing di rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat tinggalnya yang baru. Sita tidak pernah memberikan ruang bagi Rena untuk merasa diterima. Bahkan, setiap kali Rena berusaha berbicara atau melakukan hal-hal yang dianggapnya normal dalam sebuah rumah tangga, Sita selalu berada di sana, memantau, dan menuntut lebih banyak dari yang bisa Rena berikan. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan rumah yang tak ada habisnya mulai menggerogoti Rena. Setiap hari, ia disibukkan dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pembantu. Menyapu, mengepel, mencuci piring, dan mempersiapkan makan malam. Sita seolah-olah sengaja memberinya semua pekerjaan itu, memaksanya untuk selalu sibuk agar ia tidak memiliki waktu untuk bersantai atau bahkan berbicara dengan Rangga. Rena mulai merasa frustasi. Ia tidak bisa lagi melihat kehidupan yang seharusnya menyenangkan di hadapannya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Rangga, suaminya justru terlihat semakin bingung dan tertekan. Ia merasa tidak bisa berbuat banyak. Rangga sendiri tampaknya terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Sita sudah menyita hampir seluruh kekuasaan dalam rumah tangga ini, dan Rangga hanya bisa menahan diri, tak berani menentang Sita karena takut kehilangan segalanya. Hari itu, Rena duduk di sudut ruangan, menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Pikirannya bercabang, bingung dengan apa yang harus dilakukan. Ia merasa kesepian di dalam rumah besar itu, yang penuh dengan kemewahan tetapi kosong dari kasih sayang. Sita selalu mengatur segalanya dengan tangan besi, membuat Rena merasa terasingkan.
Keinginan untuk merasa bahagia dan dihargai di rumah itu seakan semakin jauh dari jangkauannya. Ia mulai menyesali keputusannya untuk menikah dengan Rangga. Dulu, ia berpikir bahwa memiliki suami yang kaya dan berpengaruh akan membuat hidupnya lebih baik. Namun, kenyataannya, ia merasa terjebak dalam peran yang sangat berbeda. Ia bukan lagi istri yang dicintai dan dihargai, melainkan hanya seorang wanita yang harus terus bekerja keras di rumah itu, sementara Sita mengawasi setiap gerak-geriknya. Pagi itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga yang diberikan Sita, Rena merasakan tubuhnya semakin lelah. Sakit di punggungnya semakin menjadi, dan ia merasa tak punya tenaga lagi untuk melanjutkan hari-harinya. Ketika Rangga pulang ke rumah, ia mendekati Rena yang tengah duduk di sofa, menatap kosong ke depan. "Aku tahu kamu merasa seperti itu, Rena," jawab Rangga pelan. "Tapi kamu harus bersabar. Kita semua sedang melalui masa yang sulit. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi bagaimana dengan aku, Rangga? Apa yang akan terjadi dengan kita? Aku merasa seolah-olah aku hanya ada di sini untuk mengurus rumah, tanpa ada perhatian atau kasih sayang darimu. Kamu tidak pernah membelaku, tidak pernah memberi aku waktu untuk merasa bahagia." Suara Rena mulai bergetar, menahan tangis yang hampir pecah. Rangga merasa cemas, namun ia tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin melindungi Rena, tetapi ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Ia sudah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, dan kini ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Rena. Rena mulai merasakan penyesalan yang semakin dalam. Keputusan untuk menikahi Rangga dan meninggalkan kehidupannya yang dulu seolah menjadi kesalahan besar. Ia merasa seperti berada di tempat yang salah, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah ia bayangkan. Sita, yang dulunya ia anggap sebagai saingan, kini menjadi raksasa yang menindasnya. Setiap kali ia melihat Sita, ia merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Tak hanya itu, Rena juga mulai merasa bahwa ia telah mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Cinta yang ia dambakan sepertinya tak pernah ada. Semua yang ia terima hanyalah pekerjaan dan tekanan dari Sita, serta kebingungan dari Rangga yang tidak bisa memberi solusi apapun. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang tiada habisnya, Rena duduk di kamar tidur, menatap cermin yang menggambarkan wajahnya yang lelah. Ia merasa seolah-olah dirinya telah hilang dalam kehidupan ini. Di hadapan Sita dan Rangga, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu ceria dan penuh harapan. Ia menulis di dalam buku hariannya, meluapkan semua perasaan yang terpendam. Apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini kehidupan yang aku pilih? Aku merasa begitu kesepian, begitu terperangkap. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Rena mulai berpikir, apakah ini saatnya untuk berhenti? Untuk melangkah pergi dari rumah itu dan mencari kehidupan baru yang lebih baik. Meskipun itu berarti harus berpisah dengan Rangga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi satu hal yang ia yakin, kehidupan yang ia jalani saat ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rena duduk di ruang makan yang luas, mengamati suasana rumah mewah yang dulunya ia impikan. Semua kemewahan ini terasa kosong baginya. Rumah besar dengan lantai marmer, furnitur mewah, dan lampu kristal yang indah tak lagi bisa menyembunyikan kekosongan hatinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. Rangga, suaminya, tampak seperti pria yang sudah kehilangan arah. Ia ingin pergi, ingin lari dari segala keputusasaan yang ada di rumah itu. Tapi, ia tahu tidak mudah untuk mengubah segalanya. Hari itu, Rena merasa sangat lelah, baik fisik maupun emosional. Setiap hari berlalu dengan rutinitas yang semakin membuatnya merasa asing. Meskipun rumah ini menawarkan kenyamanan secara fisik, tidak ada yang bisa menutupi rasa hampa yang ia rasakan. Di satu sisi, ia ingin hidup bahagia bersama Rangga.
Namun di sisi lain, ia merasa seolah-olah hubungan mereka sudah mulai retak, tergerus oleh kehadiran Sita, istri sah Rangga. Rena mulai merasa tertekan dengan suasana di rumah ini. Sita, meskipun sudah berpisah dari Rangga, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Kehadirannya masih terasa di setiap sudut rumah. Sita menguasai rumah itu dengan cara yang sangat berbeda. Rena merasa bahwa ia hanya dijadikan pelengkap hidup Rangga, bukan sebagai seorang istri yang sejajar dengan suami. Setiap kali ia berusaha berbicara tentang perasaannya, Rangga hanya terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah yang tampaknya tak ada habisnya, Rena merasa sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya terasa pegal dan lelah. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Ia tidak bisa terus-menerus menjalani kehidupan seperti ini. Setelah memandangi dinding kamar yang tampak kosong, Rena akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Rangga. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Rena berjalan ke ruang tamu, tempat Rangga sedang duduk sambil memegang ponselnya. Suasana malam yang tenang seolah menjadi latar belakang untuk percakapan yang penting. Rangga menatapnya dengan wajah lelah, seolah-olah ia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Ia meletakkan ponselnya dan menatap Rena dengan mata yang penuh tanya. "Ada apa, Rena? Kamu kelihatan berbeda?" tanya Rangga dengan suara yang lembut. Rena menarik napas panjang. "Aku rasa kita harus bicara, Rangga. Tentang semuanya. Tentang hidup kita, tentang rumah ini, dan tentang apa yang terjadi antara kita." Rangga menatapnya dengan cemas. "Apa maksudmu? Ada yang salah?" Rena mengangguk pelan. "Aku merasa sangat tertekan di sini, Rangga. Semua ini, rumah besar, kemewahan, semuanya, tidak memberikan kebahagiaan. Aku merasa seperti tidak dihargai di sini. Aku merasa asing di rumah ini, meskipun aku sudah menikah denganmu." Rangga terdiam. Ia tahu apa yang sedang Rena rasakan, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya dengan kata-kata. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Rena. Kehidupan rumah tangga mereka tampaknya hanya dipenuhi oleh rasa canggung dan kebingungan. Sita, meskipun tidak lagi bersama mereka, masih menjadi bayang-bayang yang mengganggu. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Rena," jawab Rangga pelan. "Aku juga merasa terjebak di sini. Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar dengan semua ini." Rena merasakan keputusasaan dalam suara Rangga, namun ia juga merasa bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan keinginannya. "Aku tidak bisa terus hidup di rumah ini, Rangga. Aku ingin pergi, aku ingin pindah dari sini. Aku merasa tidak ada ruang untukku. Semua yang ada di sini, kehidupan ini, bukan yang aku inginkan." Rangga terkejut dengan kata-kata Rena. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rena akan merasa seperti ini. "Tapi, Rena, ini rumah kita. Ini tempat kita hidup bersama. Aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu." "Aku tahu ini rumah kita," jawab Rena dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi rasanya, kita tidak pernah benar-benar memiliki rumah ini. Rumah ini lebih seperti rumah Sita. Kamu tahu, Rangga, setiap kali aku mencoba membuat sesuatu yang baru di sini, Sita seperti selalu hadir di pikiran kita. Aku tidak bisa terus hidup di sini dengan perasaan seperti ini." Rangga menunduk, merasa sangat bingung dan kehilangan arah. "Tapi aku tidak punya uang, Rena. Aku tidak bisa memberikanmu kehidupan yang kamu inginkan. Semua yang kita punya sekarang ada di tangan Sita. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa pindah." Rena merasa kesal, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak peduli soal uang, Rangga. Aku hanya ingin hidup yang lebih sederhana, yang lebih tenang. Aku ingin kita hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku ingin kita memiliki kesempatan untuk memulai dari awal,
Meskipun itu berarti kita harus meninggalkan semua yang ada di sini. Rangga terdiam, merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa Rena benar. Ia telah terlalu lama terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Rena, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Semua yang ada di rumah ini seolah telah dihancurkan oleh masa lalu mereka. Rena melanjutkan dengan lebih tegas, "Aku sudah mencoba, Rangga. Aku sudah mencoba untuk bertahan di sini, untuk hidup bersama kamu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa semakin tertekan, dan aku merasa seolah-olah hidupku terperangkap. Aku butuh perubahan, Rangga. Aku butuh pindah dari sini." Rangga menatapnya dengan tatapan kosong, merasa terjebak dalam dilema yang tak ada jalan keluarnya. Di satu sisi, ia mencintai Rena, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Rena inginkan. Semua yang ia miliki kini terasa jauh dari cukup. "Aku minta maaf, Rena," ujar Rangga dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan." Rena merasa kecewa, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. "Aku tahu kamu tidak bisa, Rangga, dan aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku akan mencari tempat tinggal yang lebih baik, tempat yang bisa memberi ketenangan untuk kita berdua." Dengan itu, Rena meninggalkan ruang tamu, menutup pintu di belakangnya. Rangga terdiam, memandang pintu yang tertutup, merasa hancur dan kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tahu bahwa Rena tidak akan kembali ke rumah itu. Keputusan Rena untuk pergi membuat Rangga semakin menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Setelah Rena memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah mewah itu, Rangga merasa terhimpit oleh rasa kesepian dan kebingungannya yang semakin dalam. Kehidupan yang dulu dia bayangkan akan penuh kebahagiaan, kini malah terpecah menjadi tumpukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Sita, meskipun telah memutuskan untuk pergi, tidak bisa begitu saja menghilang dari pikirannya. Bahkan, lebih dari itu, Sita kini menjadi bayang-bayang yang terus mengikutinya, memberikan tekanan yang semakin besar setiap harinya. Di sisi lain, Sita merasa semakin puas dengan keadaan yang ada. Setelah memutuskan untuk memberi kesempatan bagi Rena dan Rangga untuk hidup bersama, Sita merasa bahwa keputusan itu memberinya kemenangan. Dalam hatinya, dia merasa telah mengalahkan Rena dan Rangga. Meskipun pada kenyataannya, keputusan itu justru membuat kehidupannya terasa lebih tenang. Ia tahu, dengan melihat betapa terpuruknya Rangga dan bagaimana Rena memilih untuk pergi, bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Sita menjalani kehidupannya dengan penuh kendali. Ia tak hanya memperoleh hak atas aset yang selama ini mereka miliki bersama, tetapi juga memiliki kekuatan atas kehidupan Rangga. Ia tahu betul bahwa selama ini Rangga bergantung pada kekayaannya, dan ia tak segan untuk menggunakan kekuatan itu untuk memastikan agar Rangga merasa kehilangan segalanya. Hari demi hari, Rangga semakin terhimpit oleh kesalahan yang ia buat. Rumah mewah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya kini menjadi penjara yang mengekangnya. Ia tak lagi bisa menikmati kemewahan yang dulu ia banggakan. Sita, meskipun telah memilih jalan untuk pergi, tetap berhasil membuat dirinya merasa sangat kuat. Ia tahu bahwa Rangga tak bisa berbuat banyak tanpa bantuan keluarganya, yang sudah semakin jauh dari Rangga sejak peristiwa pernikahan dengan Rena. Pada suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Rangga duduk sendiri di ruang tamu rumah itu. Tanpa kehadiran Rena, rumah itu terasa sangat sunyi. Semua ruangan yang dulu ramai, kini menjadi tempat yang kosong dan membosankan. Ia berpikir tentang hidupnya, tentang semua yang telah hilang. Sita telah mengambil segala hal yang ia miliki, harta, rumah, dan bahkan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Rangga merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara dirinya dan keluarganya. Keluarganya, terutama Sita,
tidak pernah menganggap Rena sebagai bagian dari hidup mereka. Meskipun Rangga selalu berusaha untuk membuat semuanya tampak baik-baik saja, kenyataannya sangat berbeda. Sita, dengan segala kebijaksanaannya, tahu bagaimana cara mengendalikan situasi. Ia tahu bahwa Rangga, meskipun tidak ingin mengakuinya, kini berada di bawah kendalinya. Sita menyadari bahwa kini dia bisa mengatur hidup Rangga sesuai keinginannya. Ia memiliki segalanya, kendali atas harta, rumah, dan bahkan perasaan Rangga yang mulai hancur. Setelah beberapa waktu, Sita mulai merasakan kepuasan yang sangat besar. Perasaan kemenangan itu datang dari cara dia mengendalikan hidup Rangga, tanpa harus menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar. Hanya dengan diam, dengan kebijaksanaan yang ia miliki, Sita berhasil menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Rangga, di sisi lain, merasa semakin tak berdaya. Setiap kali ia berusaha untuk berbicara dengan Sita, untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya, Sita hanya menjawab dengan sikap dingin dan penuh kontrol. Rangga merasa terhina. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin dari Sita. Semua yang ia usahakan untuk memperbaiki keadaan hanya berakhir dengan penolakan. Sita tak pernah menunjukkan rasa marah atau dendam secara langsung. Sebaliknya, dia tetap bersikap tenang dan bijaksana, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keputusan untuk memanggil penghulu, meskipun sempat mengundang rasa kaget Rangga, kini terlihat sebagai langkah yang sangat bijaksana bagi Sita. Ia tahu bahwa Rangga tidak memiliki apa-apa lagi tanpa dirinya. Dalam diam, Sita menikmati kemenangan kecilnya. Suatu malam, ketika Rangga sedang duduk termenung di ruang tamu, Sita mendekatinya. "Rangga," katanya dengan suara datar, "aku rasa kamu sudah cukup merasakan apa yang terjadi karena keputusanmu sendiri. Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi untuk memperbaiki keadaan ini." Rangga menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sudah kehabisan kata-kata. "Aku tahu aku salah, Sita," jawabnya pelan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Sita tersenyum tipis. "Tentu saja kamu tahu. Kamu sudah kehilangan segalanya. Aku sudah memberikan kesempatan untukmu, tapi sekarang, aku merasa puas dengan apa yang telah terjadi. Kamu yang memilih jalan ini, Rangga. Sekarang, kamu harus menerima akibatnya." Rangga menghela napas panjang, merasa semakin terpuruk. Ia ingin membalas kata-kata Sita dengan sesuatu yang bisa mengubah keadaan, tetapi ia tahu itu sia-sia. Semuanya telah terlanjur. Sita telah menguasai hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Apapun yang Rangga lakukan, Sita akan selalu memiliki kendali. Sita kemudian berdiri dan berbalik, melangkah menuju tangga. Sebelum menghilang di balik pintu kamarnya, ia menoleh dan berkata, "Jangan coba-coba mengubah apa yang sudah terjadi. Ini adalah jalan yang sudah kamu pilih. Sekarang, terimalah." Rangga hanya bisa menunduk. Ia merasa sangat kecil di hadapan Sita, seperti seorang anak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Keputusan-keputusan yang ia buat dengan gegabah telah membawa dirinya pada kehancuran. Sita, meskipun tampak tenang, telah mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Keadaannya sekarang jauh lebih baik daripada yang pernah Rangga bayangkan. Di sisi lain, meskipun Sita tidak pernah mengungkapkan kebanggaannya secara terang-terangan, ia tahu bahwa ia telah mengendalikan segalanya. Ia berhasil membawa Rangga pada titik terendah hidupnya. Dan di atas segalanya, ia merasa puas, bukan hanya karena ia menguasai harta, tetapi juga karena ia menguasai hidup Rangga dengan cara yang sangat subtil dan cerdik. Sita tahu bahwa untuk saat ini, ia adalah pemenang dalam permainan ini. Rena sudah tidak bisa lagi bertahan. Keputusan yang diambilnya untuk pergi dari rumah mewah itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun semakin lama ia tinggal di sana, semakin jelas baginya bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup dalam tekanan yang terus meningkat. Rangga, meskipun masih mencintainya,
tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan. Bahkan, semakin ia berusaha untuk memperbaiki situasi, semakin ia terjerat dalam lingkaran kegagalan yang tak berujung. Rena merasa sudah cukup. Cinta yang ia miliki untuk Rangga, meskipun tulus, tidak cukup untuk mengatasi segala penderitaan emosional yang ia rasakan. Hari itu, Rena berdiri di depan pintu kamar, memandang ke sekeliling rumah mewah yang dulu ia impikan. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada harapan yang dulu ia miliki, harapan yang sekarang terasa jauh sekali. Semua yang ia inginkan, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan ketenangan, tidak pernah terwujud. Sebaliknya, yang ia dapatkan hanyalah tekanan, konflik, dan kesepian. Ia telah lama menyadari bahwa keberadaan Sita dalam hidup mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sita, meskipun sudah memilih untuk pergi dari kehidupan Rangga, tetap menguasai rumah itu dengan segala cara. Pagi itu, Rena memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia sudah tidak bisa lagi menahan perasaan kesal, frustasi, dan kecewa. Ia telah memutuskan untuk kabur, meninggalkan Rangga dan rumah yang penuh dengan kenangan pahit ini. Meskipun hati kecilnya masih mencintai Rangga, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia tetap tinggal di sana. Ia ingin memulai kehidupan baru, jauh dari semua drama yang telah menguras tenaganya. Rena mengambil tasnya dan mulai memasukkan barang-barang yang penting, beberapa pakaian dan barang pribadi. Ia memeriksa sekeliling kamar satu kali lagi, mengingat setiap detik yang telah ia lewati di rumah ini. Dalam hatinya, ia merasa lega, meskipun ia tahu keputusan ini akan sangat sulit. Tapi, di sisi lain, ia merasa tidak ada pilihan lain. Rumah ini bukan lagi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Ia sudah terlalu lama terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia inginkan. Setelah selesai menyiapkan barang-barangnya, Rena meninggalkan kamar dan turun ke ruang tamu. Rangga sedang duduk di sana, tampak kelelahan dan terpuruk. Ia menatap Rena dengan tatapan kosong, tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Ia merasa bahwa Rena sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rena berjalan mendekati Rangga, yang kini mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Suasana di ruangan itu terasa begitu tegang. Rangga, meskipun ingin menghentikan Rena, tidak tahu lagi bagaimana cara untuk berbicara. Ia telah lama merasa gagal sebagai suami. Semua yang ia coba lakukan untuk memperbaiki keadaan hanya berujung pada kekecewaan. "Aku akan pergi, Rangga," kata Rena dengan suara yang tegas, namun penuh perasaan. Rangga terdiam. "Kenapa, Rena? Kenapa kamu harus pergi? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki semuanya?" Rena menghela napas. "Aku sudah mencoba, Rangga. Aku sudah bertahan cukup lama, tapi aku merasa semakin hancur di sini. Aku tidak bisa terus hidup di rumah ini, di tengah semua kebohongan dan kepalsuan. Aku butuh hidup yang lebih sederhana, lebih tenang. Aku ingin memulai dari awal." Rangga merasa hatinya hancur. Ia ingin menghentikan Rena, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksanya untuk tinggal jika hatinya sudah tidak lagi ada di sana. Ia menunduk, merasa sangat kehilangan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Rena. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf," jawab Rangga dengan suara yang penuh penyesalan. Rena tidak bisa lagi menahan emosinya. "Aku juga minta maaf, Rangga. Aku tidak ingin pergi, tapi aku rasa ini adalah keputusan terbaik untuk kita berdua. Aku berharap kamu bisa bahagia, meskipun kita tidak bisa bersama." Dengan itu, Rena berbalik dan melangkah menuju pintu. Rangga hanya bisa menatapnya pergi, merasa sangat hancur. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, dan kehidupan yang pernah ia impikan. Rena keluar dari rumah itu, meninggalkan Rangga yang tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah Rena pergi, Rangga merasa dunia seolah runtuh.
Ia berkeliling rumah itu, merasa sangat kesepian. Rumah mewah yang dulu penuh dengan kenangan indah kini terasa sangat sepi dan sunyi. Namun, kepedihan yang ia rasakan tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah Rena pergi, Rangga terpaksa menghadapi kenyataan pahit lainnya. Sita, yang telah lama memperhatikan semua yang terjadi, akhirnya mengambil langkah untuk mengusir Rangga dari rumah. Ia tidak ingin Rangga kembali ke rumah itu, tidak ingin melihatnya merusak kedamaian yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri. Sita tahu bahwa Rangga tidak akan pernah bisa mengambil kembali apa yang telah hilang, dan ia merasa bahwa Rangga harus membayar untuk segala kesalahannya. Suatu pagi, setelah beberapa hari Rena pergi, Sita menemui Rangga di ruang tamu. Rangga yang sedang duduk termenung dan merasa terpuruk, menoleh dan melihat Sita berdiri di depannya dengan tatapan yang tajam. "Rangga," kata Sita dengan suara tegas, "kamu sudah lama menjadi beban dalam hidupku. Kamu tidak bisa terus tinggal di sini. Ini rumahku, dan aku tidak ingin kamu kembali." Rangga menatap Sita dengan mata yang kosong. "Sita, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, tapi aku mohon, beri aku kesempatan." Sita tersenyum dingin. "Kamu tidak punya tempat di sini lagi, Rangga. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang, kamu harus pergi." Dengan itu, Rangga terpaksa keluar dari rumah itu. Tidak ada lagi tempat untuknya. Ia tak punya rumah, tak punya uang, dan tak punya tempat untuk kembali. Dunia yang dulu ia kenal kini berubah menjadi tempat yang asing baginya. Rangga berjalan keluar dengan perasaan hancur. Di luar, jalanan terasa kosong dan sunyi. Ia tidak tahu harus kemana. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan kini hanya meninggalkan kesepian. Tanpa tujuan dan tanpa arah, Rangga menjadi seperti orang yang hilang, terjebak dalam kesalahannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rangga tidur di tempat-tempat yang tak tentu, merasa seperti seorang pengemis. Ia menyadari bahwa semua yang pernah ia miliki telah hilang, dan ia hanya bisa menyaksikan kehidupan yang ia bina runtuh satu persatu. Ia kini menjadi gembel, terbuang dari dunia yang dulu ia anggap sebagai miliknya.